Halo adik-adik, selamat pagi. Senang ya kita bisa jumpa lagi untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Apa kabarnya adik-adik semua? Aku berharap kalian selalu sehat-sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari indah ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kembali belajar firman Tuhan, untuk kembali memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajarlah kami Bapa untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Menjadi apa yang seperti Tuhan mau, bahkan menjadi anak-anak kesukaan Tuhan Yesus. Berkati setiap anak sekolah minggu kami Tuhan, untuk Eba, Gaby, Davi, Gwen, Mikhail, Josh, Clea, dan semua anak minggu, sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan ini, YouTube ini, biarlah kami semua boleh menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus menolong kami. Amin. Adik-adik, aku berharap kalian semua baik-baik dan sehat-sehat ya. Walaupun di luar sana mungkin banyak berita mengenai virus, ada PPKM, dan mungkin tatap muka sekolahan yang ditunda. Tenang aja adik-adik ya, tetap bersemangat belajar firman Tuhan, tetap semangat belajar menjadi yang terbaik, karena adik-adik ada kalanya segala sesuatu berjalan sesuai dengan waktu Tuhan. Dan pasti waktu Tuhan adalah yang terbaik, semua pasti berjalan dengan baik. Jangan lupa tetap andalkan Tuhan ya adik-adik ya, dan jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan sesuai protokol pemerintah. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, minum vitamin, makanan-makanan yang bergizi, dan jangan lupa tetap berdoa mengandalkan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, hari ini kita masuk ke pelajaran yang keempat. Kita akan bernyanyi dulu memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Asaf. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya kita sekolah minggu lagi dan kita masuk di pelajaran yang
4 hari ini. Nah, hari ini Ko Asaf mau tanya sama adik-adik semua, siapa yang pernah bikin kesalahan? Setiap daripada kita pasti pernah melakukan kesalahan ya adik-adik semua ya. 1 atau 2 kali atau 3 kali salah terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap orang lain gitu ya. Tapi kita coba ingat-ingat lagi bahwa seringkali dalam kita melakukan kesalahan misalnya terhadap orang tua kita, mungkin nggak sih orang tua kita menghukum kita? Ya, bisa jadi ya orang tua kita bisa jadi menghukum kita, bisa jadi kita dimarahin oleh orang tua kita, bisa jadi kita juga dimarahin oleh guru kita karena kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Akan tetapi pertanyaannya adalah ketika orang tua kita marahin kita, ketika guru kita marahin kita, apakah itu adalah sebuah bentuk hukuman karena mereka tidak sayang sama kita? Atau sebaliknya, karena mereka sayang sama kita, makanya mereka menghukum kita. Kira-kira gimana nih adik-adik? Yes, pasti karena mereka sayang sama kita ya adik-adik. Mereka mengasihi kita, mereka mau supaya kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dalam perilaku kita, dalam pemikiran kita, dalam tanggung jawab kita. Nah, hari ini kita belajar masih berkaitan dengan kejadian di Taman Eden ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa, dan di minggu yang lalu kita belajar bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa, akan tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan menghukum manusia nggak adik-adik? Tuhan menghukum manusia ya. Manusia akhirnya harus diusir dari Taman Eden gitu ya. Jadi lelaki harus berjerih lelah untuk melakukan pekerjaannya, perempuan akan susah melahirkan. Akan tetapi di balik semua itu Allah tetap mengasihi manusia. Karena apa? Ketika manusia merasa malu karena mereka tahu bahwa mereka telanjang, ketika mereka berusaha membuat cawat dari daun pohon ara, tetapi Allah membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang. Jadi memang Allah masih mengasihi manusia, Allah masih memperhatikan manusia, dan Tuhan kita juga mengasihi kita. Jadi Ko Asaf mau tanya sama adik-adik, siapa di antara kita semua, Ko Asaf dan adik-adik semua yang tidak pernah melakukan dosa? Tidak ada ya, kita semua pernah melakukan dosa. Kita semua manusia-manusia yang masih dekat dengan dosa dan kesalahan. Akan tetapi, meskipun demikian, Allah masih mengasihi kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi jaminan dan penebus bagi kita ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa memiliki hubungan yang baik kembali dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah, dan itu adalah satu bukti kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kita semua. Karena Tuhan ingin apa? Ingin tidak ada manusia yang disiksa dalam api kekekalan di neraka, tetapi Tuhan ingin supaya kita semua sama-sama bisa bersuka cita, bernyanyi bersama di surga kelak bersama dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kita belajar hari ini, meskipun kita berdosa, meskipun kita bikin salah, meskipun kita lupa berdoa, meskipun kita kadang-kadang malas baca Alkitab, kadang-kadang masih suka bohong, kadang-kadang masih suka melawan sama orang tua. Tapi kita harus selalu ingat bahwa Tuhan tetap mengasihi kita meskipun kita melakukan kesalahan itu. Tapi ada satu syaratnya buat kita semua adik-adik. Apa itu? Bahwa kita harus tetap mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan minta ampun. Tuhan pasti mengampuni kita karena Tuhan mengasihi kita. Dan kita mau belajar untuk hidup apa? Yes, hidup dekat dengan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dan kita juga menjadi anak-anak yang mau mengasihi Tuhan adik-adik. Nah, ini pelajaran kita hari ini ya. Dan kita mau hafalin ayat hafalan kita sama-sama. Yuk kita hafalin ya. Ayat hafalan kita diambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Diambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Nah, kita hafalkan sama-sama, kita ingat-ingat, dan boleh dikirimkan video ayat hafalannya kepada Tante Asri ataupun Kak Dika ataupun ke WhatsApp ya. Oke, dan adik-adik semua, adik-adik masih bisa memberikan persembahan dengan menabung dan mengumpulkan dan titip kepada orang tuanya untuk ditransfer ke rekening gereja. Baiklah, kita akan menutup sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami belajar bahwa Tuhan mengasihi kami yang berdosa. Tuhan begitu mengasihi kami dan sejak kami masih berdosa dan belum diperdamaikan sehingga Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus kami yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tuntun kami, sertai kami dalam kehidupan kami untuk tidak malu mengakui dosa kami dan mau hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas sekolah minggu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah.